Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, selamat berjumpa lagi dengan Gus AA di channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Kumpulan orang-orang yang cerdas otaknya dan cerdas akhlaknya. Terima kasih kepada yang sudah transfer. Waduh, saya beliin ini nih buat nyimpen handphone, buat nyimpen casan, buat nyimpen buku lah, buat catat-catat. Nanti kalau jalan-jalan kan gak kayak kemarin, handphone jatuh, casan ketinggalan. Aduh, ada-ada aja, maklum rusuh. Jadi kepada kalian yang sudah transfer menjihadkan harta, itulah harta kalian yang sesungguhnya, Mas Bro. Harta yang dijihadkan di jalan Allah. Makanya kata Allah, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Siapa-siapa yang mati berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu macam-macam, Mas Bro. Saya berjuang dengan ilmu, dengan nyawa saja, dengan nyawa saya, menghadapi orang-orang yang bodoh dan zalim, orang-orang yang goblok dan tolol, yang sudah tercemari paham-paham khilafah, paham-paham radikal, dari ulama-ulama kadrun dan ulama-ulama kampret, yang terus-menerus tebar gibah, fitnah, hate, tebar kebencian, tebar kebohongan dari sejak pilkada DKI hingga saat ini. Nah, Bapak Ibu juga berjuang di jalan Allah dengan harta. Kalau saya dengan ilmu dan nyawa, Bapak Ibu dengan harta. Sama-sama aja, Mas Bro, berjuang. Dan jika mereka mati, kata Allah, saya mati, bapak-bapak, ibu-ibu mati, maka sesungguhnya mereka yang berjuang di jalan Allah tersebut dengan ilmunya, dengan nyawanya, dengan hartanya, mereka sesungguhnya tidaklah mati, mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Jadi Bapak Ibu ini tidak akan mati di alam kubur, disimpan di tempat yang khusus, tempat orang-orang yang dicintai Allah. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan, mendapatkan kehidupan yang lebih nikmat daripada kehidupan di dunia. Oleh karena itu, jangan segan-segan. Kalau kalian punya ilmu yang kalian jihadkan. Kalau kalian punya harta, maka hartalah yang kalian jihadkan. Ibu, bapak, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa Ustadz ini terus-menerus melakukan gibah? Saya jawab, gibah itu adalah menjelekkan orang lain, mengomongkan, membicarakan keburukan orang lain dengan maksud untuk menjatuhkan orang tersebut, dan ngomongnya biasanya di belakang orang tersebut. Itu gibah. Niatnya memang jelek, ingin menjatuhkan. Apa yang diomongin memang benar adanya. Tetapi kalau apa yang diomongin bertolak belakang dengan fakta, itu namanya fitnah. Saya ini
ini sudah jelas visi misinya, sudah jelas menggelorakan revolusi otak dan revolusi akhlak demi melawan orang-orang yang innahu kana zoluman jaulah, orang-orang yang bodoh dan zalim, ulama-ulama yang bodoh dan zalim, politikus-politikus yang bodoh dan zalim, dari sejak pilkada DKI hingga saat ini. Kalau mereka enggak mau bertobat, kita hajar terus, Mas Bro. Kalau mereka tidak mau insaf dari kebodohan dan kezalimannya, dari kegoblogan dan ketololannya, saya akan hajar terus. Ungkap kejahatan mereka, ungkap kebodohan mereka, ungkap ketololan mereka. Dasarnya sudah jelas, perintahnya sudah jelas. Amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Dasarnya sudah jelas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal berarti cerdas, cerdas berarti berotak. Cerdas otaknya, cerdas akhlaknya. Mengungkap kejahatan adalah sebuah kebaikan. Mengungkap kebodohan adalah sebuah kebaikan. Mengungkap ketololan adalah sebuah kebaikan. Melawan kejahatan adalah sebuah kebaikan. Melawan kebodohan adalah sebuah kebaikan. Melawan semua ketololan adalah sebuah kebaikan. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol, ulama-ulama yang bodoh, ulama-ulama yang zalim, gubernur-gubernur yang bodoh, gubernur-gubernur yang zalim, wali kota yang bodoh, wali kota yang zalim, politikus bodoh, politikus zalim. Innahu kana zaluman jahula, kumpulan manusia yang bodoh dan zalim. Itulah yang saya lawan. Jadi bukan hibah. Dalilnya sudah jelas. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka orang-orang yang sholat, ibu bapak sholat enggak? Sholat subuh, lohor, asar, maghrib, isya, sholat. Maka kewajiban bapak ibu sebagai orang yang sholat ada berani mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang terjadi pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, pada bangsa dan negara, dan juga pada agama. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air juga seperti itu. Kalau ngaku sholat harus berani mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau enggak berani, jihadkan harta kalian biar para pejuang Allah yang menghajar, yang mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ngerti sampai sini? Ngerti sampai sini? Jadi jelas. Kalian yang komen, like, share, tidak gibah, Mas. Itu sebuah dukungan moral yang cukup banyak pahalanya. Karena seorang pejuang tanpa dukungan tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi seorang manusia biasa dengan dukungan yang luar biasa, maka dia akan menjadi seorang pejuang yang luar biasa. Oleh karena itu, dukung perjuangan saya ini. Karena sudah jelas, sudah terbukti pro NKRI, ditakuti para kadrun, bahkan debat saya pun
bikin mereka bingung, bikin mereka gak punya nyali. Gak ada ulama-ulama yang lain berani tantang debat UAS. Gak ada ustadz-ustadz lain berani tantang UAH, AAGI, dan sebagainya. Ketika ada kejahatan pada diri mereka, mereka diam-diam saja, pura-pura budeg, pura-pura tuli, pura-pura buta. Tetapi kalau saya nggak bisa, seorang AAGI kalau salah saya tegur, seorang UAS kalau salah saya tegur, seorang UAH kalau salah saya tegur, saya tantang debat kalau perlu. Tidak ada istilah takut. Karena jika kebusukan dibiarkan, kejahatan dibiarkan, kejahatan ini seperti virus corona akan terus menyebar dan ini bahaya. Apalagi sekelas ustadz yang kondang menebarkan sebuah kejahatan, maka kejahatan ini akan terus menyebar dengan sangat dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada virus corona. Maka saya tantang debat, karena kejahatannya itu sangat berbahaya bagi NKRI. Saya putus mata rantainya dengan menantang debat. Biar nanti rakyat yang menilai mana bajingan, mana pahlawan. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, ini apa? Tumpukan sampah, tumpukan buku-buku bekas? Para kadun, para kampret memang goblok dan tolol. Ente kalau datang ke Bandung, gak susah mencari saya, Mas Bro. Gus AA, Ustadz Agus, itu masih kurang terkenal. Tapi kalau ente nyari Gus AA dengan nama Prof Agus, Profesor Agus, ente akan mudah nyari. Buku apa ini? Ini buku bacaan saya, Mas. Buku matematik, buku fisika, buku kimia, buku bahasa Inggris. Ini buku-buku yang saya baca untuk menciptakan metode cepat. Metode cepat matematik, kimia, bahasa Inggris. Saya udah bosen lah kalau bahas kitab-kitab agama. Ujungnya gitu-gitu aja, sudah tahu, sudah nyampe langit ketujuh. Sehingga keimanan dan keyakinan saya itu sangat kuat. Jadi saya tidak pernah takut dengan ulama yang melotok kitab koneng itu. Karena mereka tidak akan mungkin sanggup membaca kitab-kitab fisika, kimia, matematik, tidak mungkin. Kalau saya sudah punya dua dimensi, ilmu agama dan ilmu sains. Makanya membuat sebuah kitab namanya The King of Science. Makanya kalau jadi ulama, ustaz jangan bego. Karena pasti ada orang yang lebih tinggi daripada antum. Buktikan ustaz, boleh. Ini. Nah, matematika. Ini kelas berapa nih? SMA kelas 12, berarti SMA kelas 3. Ini bacaan saya senang nih. Senang banget kalau baca-baca yang gini. Daripada saya baca kitab koneng, saya ngantuk kalau baca kitab koneng. Tapi kalau debatnya saya berani. Tapi kalau kitab putih, kitab sains, udah. Satu hari, satu malam, 2 hari, 2 malam saya kuat baca yang kayak gini ya. Bahasa-bahasa logika. Ini kimia, Mas Bro. Chemistry. Kimia, Mas Bro. Oh, kimia, Bro. Oh, ini saya suka yang kayak gini, rumus-rumus kayak gini saya suka nih. Kimia. Ini kedokteran, Mas Bro. Ustaz itu tebal banget. Ya iyalah, profesor bro. Profesor, antum harus banyak baca. Kalau nggak banyak baca ya bukan profesor namanya. Bahasa Inggris.
Nah. Nih, buat ujian nasional 2016. Fokus UN SMA 2012. Nih, buku kayak gini gua paling demen, biasa isinya bagus, beneran bagus. Kitab sains. Ini kamus bahasa Inggris, bro. Kamus bahasa Inggris. SBMPTN. Ini perhitungan beton bertulang. Wah, seru, bro. Jadi kalau antum baru bisa kitab koneng, baru tahu kitab-kitab agama, itu belum apa-apa, mas bro, itu masih canggih. Saya ini sudah keluar dari jauh itu, sudah menembus luar angkasa, sudah meneliti angka-angka, berbicara dengan angka-angka, berlogika dengan angka-angka. Ini yang ingin saya katakan kepada kalian. Sepanjang kalian hanya membahas kitab tafsir dalam agama yang terkadang selalu bertolak belakang dengan saya. Bertolak belakang itu bukan karena sainsnya, bukan karena ilmu agamanya. Pemikiran kalian ini yang nggak nyampe, otak kaliannya ini yang nggak nyampe. Dan terkadang ulama itu takut kalau udah berbicara logika itu, ulama takut. Padahal ayat sudah jelas, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Ulul albab, orang berpikir, orang berakal, orang berotak, pakai otak, pakai pikiran, pakai akal. Kalau dalam beragama menafsirkan kitab tanpa otak, tanpa akal, tanpa logika, apa bedanya dengan kebo? Apa bedanya dengan kambing? Apa bedanya dengan gajah? Mereka nggak punya otak. Mereka tahu siapa Allah. Gajah tahu siapa Allah, kambing tahu siapa Allah, kambing tahu siapa Allah, tapi mereka nggak punya otak. Makanya tidak dianjurkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, hanya kepada orang-orang yang punya otak, hanya kepada orang-orang yang punya akal diwajibkan untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikat wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Al-Islamu khamsyatun syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis salat wa iyatu zakat wa shaum ramadan wa hijjil bait man istata'a sabila. Hanya kepada manusia mereka diwajibkan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manusia punya otak, punya akal. Jadi kalian dimanapun kalian berada, kalau beragama, membuka kitab tafsir pakai otak. Kalau nggak sanggup, undang Gus A, profesor, lu campakkan bego. Seorang profesor itu menciptakan, mas. Kalau profesor cuma gelar dikasih oleh universitas anu, ciptaannya nggak ada, bego, ente ditipu. Profesor itu harus sudah jelas ciptaannya, mana ciptaannya. Itu profesor. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. The king of science. Perhatikan, the king of science. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Banyak orang bingung, kagum
Ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Persis, pemerintah bingung apa the thing of science ini? Jawabannya adalah melogikakan Al-Quran.